Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Ngobrol Asik Sosiologi dan Antropologi. Hari ini spesial karena hari ini akan bincang-bincang asik atau bincang-bincang santai mengenai perkembangan bahasa, atau kita mengambil temanya itu adalah bahasa kids zaman now. Oke, di sini sudah ada dua narasumber yang kece badai. Dari kanan saya itu ada Anugrah Rahmatullah, dia dari Sejarah Unpad. Halo. Baik. Sehat? Alhamdulillah, mantap. Di samping saya ada Syahidatul Khatifah dari Sastra Indonesia Unpad. Halo. Pagi. Sehat ya? Oke, jadi kenapa kita mengambil tema tentang bahasa kids zaman now? Itu karena ini sesuai dengan atau ini memperingati hari bulan bahasa, yaitu pada tanggal 28 Oktober nanti. Nah, jadi mudah-mudahan video ini diupload sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan ya. Nanti saya bilang ke editornya. Siap. Oke, gak akan lama-lama, tapi kita santai-santai aja nih. Siap. Kita akan ngobrol tentang fenomena bahasa di kids zaman now atau di bahasa sekarang. Karena kan sebetulnya bahasa itu menjadi alat komunikasi kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ketika kita berhubungan dengan orang lain. Jadi bahasa itu sangat penting. Nah, sekarang di sini ingin berbincang asik saja, santai saja. Jadi gimana sih menurut Anugrah dulu nih? Bahasa itu seperti apa sih sebetulnya? Oke, kalau bicara soal bahasa, tentu kan ini sebagai alat komunikasi sejuta umat. Bahkan ya siapa sih yang ngomong nggak pakai bahasa gitu? Bahkan ya kita bilang hewan sekalipun mereka punya bahasa masing-masing gitulah. Tapi kita melihat bahwa bahasa di sini jika ditarik ke belakang kan, apalagi di Indonesia, hari ini kita memperingati bulan bahasa nanti tanggal 28 yang menjadi penandanya kan salah satunya Sumpah Pemuda. Nah, dari 3 butir Sumpah Pemuda ini kan salah satunya adalah bahasa, mengakui bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa ini bagi masyarakat Indonesia mungkin jadi hal yang sangat penting gitu, karena bahasa ini jadi salah satu hal yang membangun pergerakan menuju kemerdekaan. Dengan ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional saat itu, maka munculnya perjuangan kedaerahan dulunya itu menjadi perjuangan secara nasional gitu. Nah, dan saya melihat perkembangan bahasa sekarang bukan cuma soal soal komunikasi semata, tapi juga ada perkembangan bentuk. Mungkin nanti rekan kita ini akan banyak membahas soal bentuk juga, dinamika perubahannya gitu, karena kan bahasa sebagai salah satu unsur budaya ini jadi hal yang penting dan pasti berkembang gitu. Jadi kalau menurut saya bahasa ya sesuai dengan perkembangan sejarah juga memegang peranan penting dalam perkembangan Indonesia. Kalau menurut Syahidatul nih sebagai alumni dari Sastra Indonesia Unpad, jadi gimana pandangannya itu tentang bahasa? Tadi kan udah dipaparkan ya, sejarah bahasa itu awalnya dari tonggak lahirnya bahasa Indonesia, diakuinya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu dari Sumpah Pemuda. Nah, bahasa sendiri itu kan sebagai alat komunikasi, alat ekspresi diri, alat untuk menyampaikan emosi kita sendiri. Nah, bahasa ini bersifat dinamis, artinya dia tuh bisa berubah, bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, berubahnya dalam hal apa? Berubahnya bisa dalam sistem bunyinya, atau kalau dalam linguistik sendiri, linguistik itu ilmu yang mempelajari bahasa. Nah, dalam linguistik perubahan itu bisa dibagi beberapa bentuk. Ada perubahan sistem bunyi, ada perubahan fonologi, perubahan bentuk kata tadi, namanya perubahan morfologi, lalu ada perubahan pola kalimatnya, bisa berubah ke pola kalimat, itu biasanya disebut sintaksis, sama perubahan aspek makna. Ini yang mungkin nanti lebih banyak dibahas di sini. Jadi seperti apa tuh? Apa tadi tuh makna? Jadi ada perubahan sistem bunyi, fonologi, perubahan bentuk katanya, morfologi, bentuk pola kalimatnya, sintaksis, sama pola maknanya. Nah, pola makna itu seperti apa tuh? Jadi contohnya seperti apa? Jadi misalkan kita ambil salah satu kata gaul ya, kata slang. Itu santuy.
Misalkan kata santuy ya. Kata santuy itu berubah dari kata santai menjadi santuy menjadi sans. Itu perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk ini tanpa pola, artinya dia tuh kan misalkan kalau bersantai, kalau sesuai kaidah bahasa Indonesia, perubahan kata santai itu bisa jadi bersantai, pesantai, tersantai, atau santai-santai. Tapi tiba-tiba dia berubah bentuk menjadi santuy, berubah bentuk lagi menjadi sans. Nah kan itu ada perubahan bentuk. Nah itu yang disebut bahwa bahasa itu dinamis. Lalu santuy ini juga sebenarnya maknanya itu berubah dari awalnya santai kalau diartikan menurut KBBI itu keadaan tidak bergegas atau keadaan senggang. Tapi santuy kalau maksudnya kalau misalkan diucapkan antara penutur dengan lawan tutur yang sama-sama mengerti. Misalkan kami remaja nih, saya sama Anugrah remaja, kita mengerti bahwa kata santuy itu bukan artinya kita sedang senggang, kita sedang tidak bergegas, tapi santuy itu seperti tenang lah gitu. Kamu punya uang nggak? Kita mau jajan nih. Wah, aku nggak punya uang nih. Alah, santuy lah, ada di aku kayak gitu. Nah, kalau misalkan beda makna, tapi sama nggak artinya? Beda makna sama artinya maksudnya tuh ya kayak tadi santuy santai. Maksudnya ada nggak kata-kata yang sebetulnya maknanya sama atau maknanya beda tapi artinya tuh sama? Ada nggak? Sebenarnya makna sama arti itu sama ya. Jadi oh gitu. Iya, makna sama arti sama. Mungkin kan suka ada tuh kayaknya sama tapi maknanya berbeda. Oh paling ada yang gitu. Tapi Iya. kalau misalkan maknanya beda tapi artinya sama nggak ada tuh. Enggak, kan soalnya kayak sama. Anjay. Oh. Nah, nanti kita bahas. Iya, iya. Oke, nanti kita bahas ya. Oke, sebetulnya refresh banget ya ternyata punya ilmu baru ya, ternyata yang namanya bahasa itu kan sebetulnya tidak semudah yang kita gitu ya, sebetulnya tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi ada benar-benar ada tingkatannya ya sebetulnya ya. Nah, oke. Kemarin tuh sedang trending ya yang namanya kata anjay. Saya sebagai seorang sosiolog, maksudnya sih saya yang di bidang pendidikan sosiologi itu kayak sedikit tersentak gitu. Kenapa namanya tuh kata anjay ini tuh bisa booming, bisa dipermasalahkan, bisa booming. Padahal bagi saya gitu kan, bagi saya itu sebetulnya tidak perlu untuk dipermasalahkan gitu. Gak tau ya kalau saya di bidang saya berbicara dulu di bidang sosiologi. Jadi kalau di sosiologi itu ada yang namanya interaksi sosial. Jadi hubungan antara individu dengan individu, hubungan dengan kelompok. Yang alat komunikasinya itu adalah bahasa. Jadi ketika kita berhubungan dengan orang lain, yang kita gunakan itu adalah bahasa. Nah, sebetulnya bagi saya ketika ada bahasa hit zaman now kayak seperti santuy atau kayak seperti apa lagi ya? Kuy gitu ya, caps atau ya seperti itu malah mempererat pertemanan kami gitu. Jadi ketika saya berhubungan dengan teman saya, berhubungan dengan saudara saya atau berhubungan dengan sahabat saya, itu malah mempererat kami gitu. Bahkan kalau kita misalkan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu malah kaku. Nah, iya, jadi kalau bahasa Sundanya itu adalah karagok. Jadi gimana nih pandangannya? Apakah sebetulnya bahasa kalau di Indonesia itu kan sebetulnya bahasa informal ya? Nah, agak informal. Jadi kalau sebetulnya bahasa informal itu bagus gak sih kalau misalkan diterapkan dalam satu masyarakat? Sebenarnya gini ya, kedudukan antara mungkin bukan bahasa informal, ini bahasa gaul ya. Nah, bahasa gaul kedudukan di masyarakat tuh nggak bisa dipisahkan. Mungkin saya singgung dulu sebentar. Awal mulanya muncul bahasa gaul itu sekitar tahun 70-an sampai tahun 80-an. Itu dulunya disebut bahasa Kroken. Nah, bahasa Kroken ini adalah bahasa yang digunakan oleh suatu komunitas tertentu. Waktu itu digunakan oleh para preman untuk mengaburkan kode-kode tertentu. Misalkan ada polisi datang ke tongkrongan mereka, mereka mengaburkan kata-kata, "Woi, ada polisi," kayak gitu tuh dengan bahasa-bahasa tertentu. Nah, akhirnya meluas, digunakan di luar komunitas tersebut dan akhirnya jadilah bahasa gaul. Nah, bahasa gaul ini nggak bisa dipisahkan dari masyarakat. Karena apa? Zaman sekarang bahasa gaul sudah memasuki ranah, yaitu tadi keakraban, ranah kesantunan. Misalkan di bahasa gaul,
kayak misalkan tadi ya bahasa santuy. Saya misalkan ngobrol sama teteh ya, sama teteh. Terus tiba-tiba saya bilang, teh, saya mau permisi dulu ya. Saat saya mau pulang, teh, saya mau permisi dulu, kan kesannya kayak gimana gitu ya. Tapi kalau teh cabut dulu ya, teh cabut dulu ya, itu kan menunjukkan adanya keakraban. Nah, di dalam bahasa tuh ada yang seperti itu. Ada bahasa yang menunjukkan keakraban, ada bahasa juga yang menunjukkan kesantunan seperti itu. Dan bahasa gaul tidak bisa dipisahkan dari masyarakat karena dia sudah melekat gitu. Terlebih bahasa gaul mungkin sekarang bahasanya sudah bisa menggeser bahasa nasional, bahasa resmi gitu, bahasa yang informal, yang formal sekalipun. Bahkan di ranah akademis pun saat di kelas kadang presentasi pun ada yang menggunakan bahasa gaul gitu sebagai wujud untuk mencairkan suasana kayak gitu. Benar sih, setuju ya tadi perihal bahasa prokem dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa ada pola hubungan antara masyarakat itu. Bagaimana kemudian hubungan dalam masyarakat, apalagi untuk kelompok masyarakat yang dekat gitu ya. Itu kan tentu batas-batas kekakuan, batas-batas kagok lah istilahnya. Itu kan hilang. Dan tentu bakal banyak muncul hal-hal yang diwajarkan gitu dalam kelompok masyarakat. Dan saya setuju bahwa bahasa ini menjadi salah satu yang berkembang itu, bagaimana orang itu untuk menunjukkan kedekatannya terhadap orang lain itu memunculkan bahasa-bahasa sendiri. Kalau misalkan tadi di awal sekitar tahun 70 akhir itu kan zaman-zaman preman mulai menggunakan bahasa prokem, itu mereka hanya menunjukkan pada kelompok tertentu. Maksudnya kan kelompok preman mungkin nggak satu. Nah, tiap kelompok itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Makanya kemudian diadopsi oleh masyarakat dan sekarang ya berkembang itu di masyarakat. Makanya bentuk-bentuknya mungkin akan berbeda-beda. Ada yang katanya dibalik, ada yang istilahnya dipotong atau disingkat gitu. Betul jadi mantul. Yang dibalik sikat takis atau yuk jadi kuy, slow les kan itu. Jadi ini menunjukkan bahwa ada keinginan masyarakat untuk istilahnya bukan mempersingkat sih, tapi memperefektif komunikasi gitu, untuk membuat komunikasi menjadi mengefisienkan komunikasi gitu. Bagaimana ya kebayang tadi ayo permisinya atau gimana kan kagok gitu. Bahkan tadi Teh Syahidah tuh bilang ketika presentasi pun ya yang biasanya resmi itu mulai ada bahasa-bahasa gaulnya. Ini melihat bahwa pola komunikasi dalam masyarakat, pola hubungan dalam masyarakat yang berkaitan dengan interaksi sosial itu menjadi satu pengaruh yang besar juga terhadap perkembangan bahasa. Oke. Ternyata tadi ada sejarahnya ya sebetulnya tentang bahasa gaul itu ya. Oke, jadi sebetulnya sama juga sih. Saya pun riset kecil-kecilan, jadi di sebuah saya membuka diskusi di sebuah grup sama anak-anak yang saya ajar, bahwa ada pro kontra sebetulnya. Jadi untuk bahasa informal tuh ya Bu, maksudnya bahasa gaul yang tadi, Bu sebetulnya nggak apa-apa sih karena itu untuk mempererat pertemanan kami. Tapi ada di satu sisi lagi, tapi Bu saya tidak setuju dengan adanya bahasa gaul itu karena mungkin ada orang yang mudah baperan. Ada orang, karena setiap orang itu kan mentalnya beda-beda. Mungkin kita menganggap hal itu biasa, tapi kan bagi orang itu kan maksudnya membuat dia tersinggung. Jadi sebetulnya gimana nih menurut pandangan semua teteh-teteh semuanya? Iya, teteh dan AA. Jadi kalau dalam bahasa itu ada yang namanya kesantunan berbahasa. Nah, Ivan Lanin dalam tulisannya dia pernah bilang bahwa mungkin salah satunya kita ambil contoh yang kata anjir dan lain-lain. Ya itu tergantung orangnya. Kayak misalkan bahasa gaul pun dia punya derajat tertentu. Maksudnya ada yang berterima dan ada yang tidak berterima. Yang berterima artinya yaitu bisa diterima oleh lawan tutur. Saya misalkan dalam suatu kelompok penutur, dalam kita ambil kasusnya remaja. Dalam suatu remaja ada salah satu penutur yang dia melontarkan kata-kata gaul yang mungkin sedikit konotasinya kasar seperti itu. Mungkin temannya yang lebih dekat mungkin akan merasa bahwa itu tuh satu hal yang biasa, berarti itu berterima. Tetapi temannya yang lain tidak bisa menerima kata tersebut dan itu jadinya baper. Dalam bahasa itu disebutnya santunan berbahasa atau language policy.